Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Amini, Messi Kusmawati, Rizkyawati, dan Muhammad Yasin. Kami dari kelas 01 semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran PKN SD2 dengan dosen pengampu Ibu Raidatul Laila Agustina MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai semiotika lambang negara Garuda Pancasila. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Bunyi kelima sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbol gambar pada sila Pancasila. 1. Bintang. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara. 2. Gambar rantai. Makna simbol kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap, tindak yang mengakui persamaan derajat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. 3. Pohon beringin. Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. 4. Kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Padi dan kapas. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. C. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. D. Fungsi utama Pancasila. Ronto dalam bukunya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara menulis 9 poin fungsi utama Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Cara kerja aplikasi untuk mengajari siswa lambang negara. Nah, yang pertama, mengajari siswa untuk mengenal lambang negara dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran Picture and Picture. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran Scrapbook. Media pembelajaran Scrapbook merupakan media 2 dimensi dengan sekumpulan memori foto, catatan, puisi, quote, dengan potongan-potongan yang dirangkai menjadi sebuah karya kreatif dengan membuat scrapbook. Nah, yang ketiga, media pembelajaran aplikasi. Media pembelajaran aplikasi ini dapat digunakan untuk pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Siswa dapat bermain sambil belajar menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis Android ini. Siswa juga dapat mudah memahami materi karena pada aplikasi ini selain visual juga dilengkapi dengan audio. Nah, terdapat paparan materi, video penjelasan, serta evaluasi. Nah, selanjutnya di situ ada rancangan assessment.
Contohnya seperti yang saya jelaskan di bawah ini, itu yang pertama ada mata pelajaran PPKN kelas 1 semester, kelas 5 semester 1, tema atau materi pokok, lambang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasar memahami makna lambang Garuda dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indikatornya menjelaskan makna lambang Garuda dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna lambang Garuda dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mengenal dan membedakan lambang negara dengan baik. Di dalam tabel, di sana ada nama KKM, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan rata-rata. Demikianlah materi mengenai semiotika lambang negara Garuda Pancasila yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami, kelompok 1, memohon maaf apabila dalam penyajian materi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum.